งแล้วนะฉันกลัวเจ็บนิดเดียวนะจะรู้เหรอโอ้ยไม่ได้เป็นอย่างที่ไอ้คิดนะSelamat datang di KJ Tenor, Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita akan menceritakan alur film dari Thailand, bergenre romance komedi tahun 2016, yang berjudul Suddenly 20. Film ini mengisahkan seorang nenek-nenek yang tiba-tiba berubah menjadi muda dan cantik lagi. Penasaran apa rahasianya? Langsung aja kita meluncur. Scene diawali di masa pasca perang. Ada seorang wanita yang selalu dikekang oleh ayahnya dalam bernyanyi. Alhasil dia pergi dari rumah dengan pujaan hatinya. Lalu beralih ke masa sekarang. Dia sudah menjadi nenek-nenek yang bekerja di sebuah kantin panti jompo. Nenek-nenek ini bernama Parn. Dan kakek ini bernama Chian. Tiba-tiba datang nenek-nenek lainnya beradu mulut dengan Parn. Saling membanggakan anaknya. Dua nenek rempong ini lalu berantem. Sampai-sampai Chian harus memisahkannya. Tapi...ยาปานอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่ามาว่าคุณปานนะเขามีอะไรดีนิสัยก็ไม่ดีใช่เหรอผัวไม่ได้โอ้ยถึงเกาะ Kakek nenek ini ternyata cuma sahabatan. ปานผมไปส่งไม่ต้องช่างเขาเถอะพ่อไม่เอาเลยโอ้โหเองเนี่ยนะปากไม่ดีอีกด้วยกว่าถึงหาผัวไม่ได้พ่อหน้ายิ่งรู้ว่าแพ้ง้อยยังจะกินเข้าไปอีกSesampainya di rumah, Parn selalu mengomentari apa yang dilakukan menantunya. Terlihat menantunya ini jadi stres karena terus diomeli Parn. Emang rada ngeselin nih nenek. Beralih ke cucu si nenek yang bernama Boom. Dia mempunyai band yang ternyata alirannya dibilang rock bukan, dibilang metal bukan. Entahlah, akhirnya mereka diusir dari kafe itu. Pilih.เล่นเพลงหาอะไรวะเนี่ยขอทีได้ปะแต่ร้องเดี่ยวนะ Lah, kampret. ได้เฮ้ยทำไมพูดงี้วะช่างวงดิเฮ้ยนาน้องก็อยู่นี่เว้ยไป Di sisi lain, ada seorang produser musik bernama Nat sedang mencari penyanyi baru. Tapi audisi itu malah diikuti oleh orang-orang gak jelas semua. Dia pun tidak kuat lagi melihat audisi itu. Kembali ke Parn. Dia saat ini sedang berjalan di tanah abangnya Thailand. Dan mampir ke pedagang sepatu. Dia kepincut dengan sepatu heels ini. Tapi seperti ibu-ibu lainnya, dia menawar harga yang gak masuk akal. Akhirnya dia diusir. Parn pun sampai di rumah. Tapi seperti tidak ada seseorang di rumah itu. Dan tiba-tiba... menantu Parn sepertinya stres karena Parn selalu menyalahi dia. Saat menantunya ini bangun, menantunya ini berbisik ke suaminya, dan ternyata bisikannya adalah dia tidak mau bertemu dengan Parn dulu. Alhasil Parn jadi sad girl. Maksudnya sad granny. Kan udah tua gitu. Malamnya saat mereka sekeluarga berembuk untuk mengirim Parn ke panti jompo, Parn pulang dan mendengar percakapan itu. Hati Parn hancur sehancur-hancurnya. Di malam besoknya, Parn tidak berniat pulang ke rumah. Dan saat beristirahat di halte, dia ditelepon cucunya, Boom, untuk makan malam bersamanya dan teman-temannya. Parn mengiyakannya. Tapi sebelum ke sana, Parn mengunjungi sebuah studio foto yang ada di seberang jalan. Dia pun berniat untuk foto di sana. Simsalabim abrakadabret. Apakah yang terjadi? Dia pun bergegas menaiki bus, mengunjungi tempat makan yang sudah dijanjikan dengan Boom. Di bus itu, dia malah digodai oleh abang-abang di sana. Dan ternyata kenapa dia bisa digodai? Karena...บอกแม่ว่าเจอลูกสะใภ้แล้วของพี่ใช่ไหมจ๊ะ Dia berubah menjadi wanita 20 tahunan yang cantik. Boom sekarang sedang resah karena neneknya ini tidak datang-datang juga. Yang padahal mereka mengharapkan bilnya itu dibayar oleh si nenek. รับอะไรเพิ่มอ่ะเป็ดย่างพี่ครับเป็ดย่างครับini ya Emang kampret cucu dan teman-temannya ini. Parn akhirnya tidak jadi menemui cucunya itu. Alhasil, gitar Boom jadi disita untuk membayar pesanan mereka yang sangat banyak. Lalu Parn kembali lagi ke studio foto tadi. Tapi tempat itu malah berubah menjadi tempat nongkrongnya para ladyboy. Besoknya, anak Parn memberitahu Chian kalau ibunya tidak pulang dari semalam. Parn pun dinyatakan meninggal oleh keluarganya. แม่เป็นคนดี
แม่ตายที่บ้านพักคนชรา ใช่ใช่ ตายที่บ้านพัก Keluarga kampret. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi Parn. Dia ternyata malam itu tidur di lorong panti jompo tempat dia bekerja. Parn langsung ikut berolahraga dengan kakek dan nenek di panti itu. Tapi dia merasa kalau tubuhnya itu sangat bugar dan masih fleksibel. Sombong amat. Akhirnya dia merombak seluruh penampilannya yang masih seperti nenek-nenek tadi. Dia pun berjalan ke tanah abangnya Thailand lagi dan kembali ke tukang sepatu itu. Lalu membeli heels yang dia dambakan. Sepulang dari sana, Parn berniat ngekos di kos-kosan milik Chian. Saat bertemu Chian, dia langsung takut. คนมาขอเช่าห้องใหม่อ่ะชื่ออะไรนะป่านจ้ะ เฮ้ย เดี๋ยว จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าด้วย เดี๋ยวค่อยเอา Malamnya, Parn mengirimkan surat ke keluarganya, yang dimana surat itu berisikan pesan Parn kalau dia baik-baik saja. Besoknya, Parn ikut ke panti jompo bersama Chian. Teman adu mulutnya ini tetap nyolot walau tidak tahu kalau itu adalah Parn yang tua. Dia menyanyikan lagu cinta yang ditujukan ke Chian. Ternyata Nat dan anak buahnya ada di sana juga untuk mencari seseorang yang berbakat dalam bernyanyi. Tapi tidak ketemu juga. Akhirnya mereka berjalan keluar lagi. Boom juga saat itu ke panti jompo untuk menanyakan neneknya itu. Tapi saat menanyakan neneknya, ternyata Parn maju ke panggung dan bernyanyi dengan indah. Alhasil Nat yang mendengar itu kembali lagi ke ruangan tadi. Boom pun jadi tertarik dengan Parn. Karena takut ketahuan Boom, Parn langsung pergi. Malamnya di tengah menonton, Boom datang ke rumah Chian. Dia mau bertemu dengan Parn. สบายลูก จะต้องรู้ความจริงให้ได้ Boom ingin membicarakan sesuatu. นี่สั่งเบียร์ซะเต็มโต๊ะเงินกูทั้งนั้น รู้สึกแปลกจังเลยนะครับ ก็ต้องมานั่งกินอะไรกันแบบนี้เลยอะ อนาคตของชาติ เดี๋ยวสายตาแบบเนี้ยปู่แกเลยเฮ้ยเดียวกันเลย แต่เรามีอะไรจะบอกอะ เหมือนตอนที่ปู่แกจีบฉันใหม่ๆเลย อย่าบอกนะว่าเดี๋ยวนี่แกเป็นหลานฉันนะเว้ยไม่ได้ อยากได้เธอเป็นนักร้องอะไม่ได้หรอ คนเสียงดีแบบ Ternyata cuma ingin Parn jadi vokalis bandnya. Dan pastinya Parn langsung mau. Besoknya, Boom menunjukkan bandnya itu. Are you ready? เพลงนี้ผมแต่งเองนะ ไม่ดีเรื่องแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะ โอ้โหเธอคงไม่เข้าใจดนตรีแนว แนวบ้าอะไร Karena bandnya yang gak jelas alirannya apaan itu, Parn pun menunjukkan cara bernyanyi yang benar. ไงคนรักฉันจากไปความรักที่เววาฉันอกตรมเคยผูกพันวันสุขหัวใจจรจากไกลไว้ให้อาดูน Akhirnya mereka mengikuti Parn dan mulai berlatih lalu tampil di depan umum. Akhirnya band itu menuju jalan kesuksesan. Pulang dari sana, Parn naik bus. Kebetulan Nat tidak sengaja melihat Parn naik bus itu. Akhirnya Nat mengikutinya. Di dalam bus, sifat nenek-nenek rempong Parn keluar. ร้องทำไมอะลูกอ้อมก็เปลี่ยนแล้วอะมันหิวนมน่ะกินไปเมื่อชั่วโมงก่อนนะคะมาฉันช่วยขอบคุณค่ะจะพาลูกออกจากบ้านเนี่ยเท้าเนี่ยต้องมีด้วยรู้ไหมเด็กก็เป็นหวัดหรอกนี่ไม่ได้ให้นมแม่เหรอท้องเสียนี่ไงไปทำนมมาละสิท่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานมแม่ดีที่สุดแล้วรู้ดีนมเธอดีตายขอทางหน้าตาก็สวยมาฉันก็ดีเลยอย่าง Saat Parn turun, Nat juga ikut turun. Tapi tololnya, Nat malah mengendap-endap mengikuti Parn dari belakang. Alhasil... ตามฉันมาทำไม คุณใจเย็นก่อนนะครับ ประทับใจในตัวคุณมาก ตามหานักร้องด้วยฮะ ไปหาที่นั่งคุยก่อนดีไหมครับ มาหานักร้องในที่แบบเนี้ยใครจะแบบแก คุณเดี๋ยวมันวุ่นวายจริงๆเลย Mamam. Besoknya, Boom mengajak Parn dan teman-temannya berlatih di rumahnya. Di tengah berlatih, dia mengendap-endap untuk mengambil buku tabungan yang ada di lemari bajunya di rumah itu. Di sisi lain, Chian dan anak Parn melapor tentang hilangnya Parn itu. Polisi baru menemukan CCTV di mana saat itu tabungan Parn dikuras. Malamnya mereka diajak makan malam di sana. Lagi-lagi, dia berlaga seperti Parn versi nenek-nenek. กลับบ้านเหรอคะ
ถามทำไม อ้าวคุณ เมื่อกี้ว่าจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะ นั่นใครอ่ะ ป่าน้องนำวงผม สวัสดีครับพ่อ ไม่กินอ่ะ Tapi untungnya mereka semua mengabaikan kelakuan anehnya itu. Besok paginya, Qian merasa kalau yang ada di rekaman CCTV di kantor polisi kemarin ada kemiripan dengan Parn yang muda itu. Akhirnya saat Parn pergi, Qian menggeledah lemari kos Parn. Dan dia menemukan sepatu, buku tabungan, baju, juga gigi palsu Parn. Parn sekarang sedang ikut audisi yang dilakukan perusahaan Nat. Dan band mereka pun langsung dapat kontrak. Pulang-pulang, Parn langsung diserang Qian. Tapi akhirnya Qian kalah dan malah diikat oleh Parn. Qian menanyakan apa yang terjadi pada Parn sebenarnya. Lalu dia mengenang masa kecilnya bersama Parn, masa remajanya, dan sampai masa dewasanya. Akhirnya dia menyadari kalau orang di depannya itu adalah Parn yang dia kenal. Setelah Qian percaya, Parn meminta bantuannya untuk memberitahu keluarganya kalau dia baik-baik saja, dan meminta untuk membuka blokir tabungannya. Di sisi lain, teman adu mulut Parn ini memberitahu hoax pada anak Qian. เขาหาพ่อเธอแน่ๆเลยที่เด็กนั้นมันจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะดีๆก็ตายแล้ว ต้องระวังนะ ต้องเรียกเหมือนว่าแม่นะ เรียกแม่สิลูกแม่สิลูก Dia pun percaya dengan hoax itu karena kelakuan bapaknya yang berubah. Besoknya, Parn pergi tampil ke acara perusahaan Nat. Dia menyanyikan lagu yang sering dinyanyikannya dulu, di saat dia masih mengandung anaknya dan mendapatkan kabar kalau suaminya meninggal di medan perang. Dan akhirnya dia pun merawat anak satu-satunya yang sangat dia cintai itu sendirian. Semua yang mendengarnya bernyanyi terharu. Setelah sukses di penampilan pertama di event besar, mereka pergi berlibur ke kolam renang. สวยใช่ไหมล่ะนี่คิดอะไรสัปดนน่ะ บ้า ผมมานี่ ถ้าไม่ไหวก็ไปนอนนวดตรงนู้นไป เน่ไอ้เน่เพราะมันไม่สนุกเว้ย เครื่องเล่นในเนี้ยหวาดเสียวยิ่งกว่านี้เลยวะ คุณเป็นไงบ้างอะโอเคเปล่า Kelihatan di sini Nat menyukai Parn. Lalu karena wahana ombak tadi, kaki Parn tergores. Dan tiba-tiba, kulit di dekat goresannya itu berubah menjadi keriput lagi. Pulang dari sana, Parn dan Qian melakukan pembuktian apakah memang karena goresan itu yang membuat kulitnya jadi keriput lagi. Tapi tiba-tiba anak Qian pulang. แทงแล้วนะ ฉันกลัวเจ็บ นิดเดียวนะจะรู้เหรอ โอ้ยไม่ได้เป็นอย่างที่เองคิดนะ Karena dikira ingin skididungdung, anak Qian pun mengusir Parn dari kosan itu. Saat tidak ada tempat untuk pulang lagi, tiba-tiba Nat menelponnya. Dan akhirnya Parn bermalam di sana. Mereka pun mengobrol. บ้านคุณนี่ก็ใหญ่โตดีนะอยู่คนเดียวเหรอถูบ้านกวาดบ้านให้เนี่ย ผมให้แม่บ้านมาท จะได้มีคนมาดูแลพี่แต่งงานแล้วเหรอ ำยัง ผมล้อคุณเล่นอะคุณมีแฟนยังอะคุณน่ะมีแฟนยัง ตอนนี้ยังไม่มี โอเคแปลว่าคุณไม่มีแฟน สเปคผู้ชายที่คุณชอบอะ ฉันก็ชอบคนดีดูแลครอบครัวแล้วก็เอาเก่ง โทษ ไอ้ลามก ไม่ได้ตั้งใจ Bonyok bae, bonyok bae. Esok harinya, Qian mengatakan yang sejujurnya, apa yang terjadi pada Parn sekarang ini kepada anak Parn. Tapi dia malah dikira penyakitan. Emang sih agak sulit dipercaya. Di sisi lain, band Boom sedang berlatih untuk penampilan di event selanjutnya. Tapi tiba-tiba mereka diberhentikan Nat. Nat lalu melontarkan kata-kata yang menyinggung hati Boom. Akhirnya Boom walk out dari sana. Parn pun membujuknya untuk tidak emosian. Tapi dia kekeh pingin keluar dari proyek itu. Malamnya Boom ditanyai oleh ayahnya karena dia terlihat galau. Dia pun curhat tentang masalahnya itu. Ayahnya itu lalu memotivasinya dan membuatnya pede lagi. เพลงร้องไง ให้ผมเล่นเหรอ อยากฟัง เอาจริงนะ 3 4เป็นคนรวยกว่าต้องมีอะไรมาก่อนจะเย็ดเป็ดแกล้ง Di tengah mendengar lagu anaknya yang gak jelas itu, dia melihat foto Parn muda yang ada di kamar Boom. Dia seperti engeh akan suatu hal. Dia langsung berlari ke kamar ibunya dan melihat foto jadul ibunya. Dan ternyata muka Parn yang dikenal anaknya sangat mirip dengan foto jadul ibunya itu. Di malam yang sama, Nat dan Parn makan di sebuah restoran. Ternyata di sana Nat menyatakan perasaan cintanya pada Parn.
Tapi Parn belum bisa menjawabnya hari itu juga. Kembali ke Boom. Sekarang dia benar-benar niat menulis lagu barunya itu untuk menunjukkan kalau dia itu adalah orang yang berbakat dalam musik. Parn lalu pergi ke kantin panti jompo. Dia merasa kangen bertengkar dengan teman berantemnya itu. Tapi ternyata teman cekcoknya itu baru saja meninggal dunia. Boom yang sudah selesai menulis lagunya itu langsung menemui Nat. Dan hari H tampil pun tiba. Mereka akan menyanyikan lagu baru yang dibuat Boom itu. Yang padahal hari itu juga Parn baru mendengarkan lagu buatan Boom. Emang mantep. Baru denger tapi langsung bisa tampil. Sebentar lagi band mereka pun akan tampil. Parn langsung diantar Nat ke tempat event. Sebelum keluar mobil, Parn diberi sebuah jepitan rambut. Lalu Parn berjanji pada Nat akan menjawab pertanyaan cinta Nat kemarin setelah acara selesai. Tapi di sisi lain, Boom belum juga sampai di sana. Karena dia ingin menembus gitarnya di rumah makan yang saat itu dia utangi. Tapi saat ingin balik ke tempat event, Boom jadi koma. Tadinya penampilan mereka pingin dibatalkan. Tapi Parn mau menunjukkan pada penonton lagu indah yang dibuat Boom ini. Mereka pun tampil tanpa Boom. Tapi di tengah bernyanyi, Parn tidak kuat menahan tangisnya. Lalu tiba-tiba Nat naik ke atas panggung, memainkan gitar, dan melanjutkan lirik lagu itu. Akhirnya Parn menguatkan dirinya lagi dan menyelesaikan lagunya itu. Boom yang saat itu sedang dioperasi membutuhkan darah tambahan. Dan golongan darah yang sama dengan Boom hanyalah neneknya, yaitu Parn. Parn ternyata langsung menyusul ke rumah sakit, dan langsung bersedia mendonorkan darahnya. Walau dia tahu kalau darah dia berkurang maka dia akan kembali menjadi tua, dia tetap mengambil resiko itu demi keselamatan cucu tercintanya. Anak Parn pun ternyata sekarang percaya kalau anak muda yang ada di hadapannya itu adalah ibunya. Alhasil, Parn belum sempat menjawab pernyataan cinta Nat. Saat kesehatan Boom sudah kembali normal, Parn sekeluarga menonton Boom yang tampil dengan vokalis barunya. Dan saat ingin pulang, dia tidak sengaja berpapasan dengan Nat. Nat pun seperti merasakan kehadiran Parn. Tapi ya kali Parn tiba-tiba ngaku kalau dia adalah orang yang dicintai oleh Nat dalam keadaan tua begini. Parn dan keluarganya pun akhirnya kembali harmonis lagi. Dan film ini diakhiri dengan Chen yang tiba-tiba mengunjungi sebuah studio foto yang sama dengan waktu itu Parn datangi. Dan tamat. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah mengirim orang tua kalian ke panti jompo selagi kalian masih hidup dan masih bisa mengurusnya. Ingatlah terus besarnya kasih sayang mereka dalam merawatmu sampai tumbuh menjadi orang yang berguna seperti sekarang. Oke, jadi itulah cerita alur film Suddenly 20 yang KJ Tenert bawakan. Dengan cerita kasih ibu pada anaknya yang mengharukan dan komedi yang ya cukup lah. Rating KJ Tenert kasih buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenert signing out.